Pemirsa, setiap ada upacara besar di Bali, selalu dibuat ogoh-ogoh Rari Angon, sosok manusia kecil yang di badannya dipenuhi atribut pertanian seperti pecut, layang-layang, sabit, atau atribut pertanian lainnya. Uniknya, di sebelah sosok ini ada sanggar surya sebagai tempat membanten upekara khusus untuk Rari Angon. Tak ada yang berani melenyapkan sosok ini. Apa makna dan filosofisnya? Ikuti laporan berikut ini. Sosok Rari Angon bisa ditemukan pada saat karya Padudusan dan Mencaru Respati Kalpe di Pura Dalam Kedatuan Kesiman. Justru sosok Rari Angon inilah yang paling awal dibuatkan Palingge dan upakaranya. Sosok yang diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh anak kecil yang di badannya dipenuhi atribut khas pertanian wajib ada sejak umat menggelar nuasan karya. Di Jabu sisi juga dibuatkan sunari atau pindekan dan lainnya adalah bagian penting juga dari filosofi Rari Angon. Sejumlah sumber seperti lontar Sundari Gama menunjukkan Rari Angon Bali merupakan salah satu simbol penting dalam tradisi budaya Bali sebagai manifestasi Dewa Siwa dalam penjaga keseimbangan alam. Tradisi ini terus diwariskan secara turun-temurun dan tetap eksis hingga saat ini. Budayawan asal Kesiman Guru Gede Anom Ranwara mengakui umat yang menggelar hajatan besar tak berani menghapus atau melenyapkan sosok Rari Angon. Selain sebagai simbol penyeimbang alam, sosok ini juga rajanya para Gumatat Gumitit dan energi negatif lainnya. Untuk mengamankan yadnya, Raja Niskala ini harus diberikan tempat dan persembahan, sehingga dibuatkan dalam bentuk ogoh-ogoh mini, anak kecil dan surya panyawangan. Ia mengatakan Rari Angon berasal dari kata Rari berarti pikiran dan Angon berarti mengembara. Dari konsep ini, umat diajarkan kalau menggelar yadnya, pikiran harus fokus menyukseskan yadnya. Kedua dilakukan secara sukacita yang disimbolkan dengan layang-layang dan talinya sebagai bentuk pengendalian diri. Pengembala inilah sebagai bentuk dari bagaimana dalam perjalanan Siwa menguji dua orang pendeta. Salah satunya adalah yang memang ingin melenyapkan si pengembala ini ketika sapinya mau dipinjam untuk menjelajah sebuah gunung. Nah, ketika bayi ini disembelih atau dipotong, muncullah Siwa. Di sinilah Siwa berpesan agama Hindu atau membunuh binatang untuk kepentingan ritual dibenarkan karena bisa meningkatkan bagaimana peran binatang dalam menyempurnakan kegiatan upacara khususnya di Hindu Bali. Jika dilihat dari sastra Diatmika Tatwa, Rari Angon itu disebutkan adalah anak dari Betara Siwa dengan saktinya Dewi Uma. Dalam versi Diatmika Tatwa, Betara Siwa memiliki anak bernama Rari Angon dari ibunya Dewi Uma. Rari Angon memang dilahirkan di tengah sawah sehingga Rari Angon dipelihara oleh para penggembala, bukan beliau penggembalanya. Rari artinya kecil dan Angon artinya pengembala. Setelah beliau besar, beliau tetap bernama Rari Angon. Betara Siwa memberikan kewenangan kepada anaknya yang disebut dengan Rari Angon memiliki panca gawe atau 5 pekerjaan utama termasuk mengusir energi negatif. Swece dan Hendra, Bali TV.